kembali dengan Julia Kim Tarot di sini ya. Kali ini saya ingin meneruskan bacaan dari konten saya sebelumnya tentang pemindahan makam Pak Dodi yang pastinya batal ya karena persyaratannya tidak memenuhi syarat. Kalau sebelumnya saya bahas tentang izinnya ya, dimana Pak Dodi bener kan? Ternyata nggak ngantongin izin kan? Bukan saya meramal, jadi bacaan saya itu sifatnya entertainment ya, sifatnya hiburan. Kalau jadi hanya membaca energi ya, energi itu lebih pada ke psikologis atau mungkin ke spiritual ya, ke dalam jiwa seseorang, alam bawah sadar seperti itu ya. Jadi kalau di saya tidak membaca secara supranatural atau ramalan, apalagi melihat hal yang ke depan ya, yang belum terjadi. Saya tidak membaca itu. Saya sangat membatasi juga termasuk hal-hal yang memang bukan kewenangan manusia seperti jodoh mati rezeki ya kelahiran kehamilan no ya, saya tidak mau membacakan tentang itu ya, cuman membacakan untuk hiburan entertainment ya, seperti infotainment ya. Jadi di sini saya juga ingin mengingatkan bahwa saya itu lebih mengedepankan kepada pesan-pesan atau mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setiap tema yang saya angkat ya. Dan saya harap bacaan saya itu bisa bermanfaat ya, minimal untuk penghiburan ya. Syukur-syukur untuk bisa memberikan satu pencerahan atau pelajaran positif ya. Karena saya berusaha mengingatkan dalam kebaikan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan atau lewat media apa menyampaikan, tapi isinya lebih pada esensinya, oke? Dan biasakan kalau menonton sesuatu, ingin tahu sesuatu itu ditonton dari awal sampai habis ya, atau mungkin dipahami terlebih dahulu ya, jangan setengah-setengah ya. Nanti mengartikannya lain ya, nanti menanggapinya lain, mengasumsinya lain ya. Jadi mengertinya juga lain ya. Oke, jadi biasakan dan saya berharap ya penonton saya itu bisa bijak ya, bisa bijak dan menanggapi setiap bacaan saya itu dengan positif ya, dengan positif, ambil positifnya, buang yang negatif. Oke. Di sini saya tidak berat sebelah ya, saya tidak berat sebelah kubu Pak Dodi atau Pak Faisal, saya hanya membacakan ya sesuai tema saja ya. Kartunya sini juga saya nggak tahu apa yang mau keluar ya, yang keluar apa, penjelasannya apa saya juga belum tahu. Saya juga membacanya tanpa konsep ya. Oke, jadi di sini saya mau menanyakan ya, mengetahui dari kartu tarot ini ya soal wasiat. Oke, wasiatnya adalah yang apakah benar ya. Silakan kalian para penonton ya mengasumsikan sendiri bacaan saya, ambil yang positif, buang yang negatif ya. Saya tidak memberikan analisa ya yang mendalam, juga tidak mengasumsikan ya, juga tidak memberi kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri. Oke, kartu yang pertama saya ambil ini 3 ya, 3 untuk atau 5. Oke, 5. Apakah wasiat itu benar adanya? Apakah ada wasiat? Kalau memang ada, apa sih wasiatnya? Oke, apakah ya? Jadi tolong dibedakan untuk wasiat ya, kalau saya pikir ya. Wasiat itu sebenarnya ya, kalau dari Vanessa sendiri, mungkin wasiat itu disampaikan sebelum menikah dengan Bibi ya. Disampaikannya pun mungkin juga bukan semata-mata wasiat ya, keinginan mungkin ya, tapi wasiat itu tidak harus dilakukan loh. Dan kalau tidak dilaksanakan pun saya kira nggak dosa ya, karena saya juga sempat melihat atau menonton ini pembahasan tentang wasiat ya. Jadi lebih kepada manfaat sama mudorotnya, jadi tidak harus selalu dilaksanakan ya, karena apalagi untuk Vanessa ini ya, yang jelas ya, yang perlu dilakukan ya saat ini bukan mempermasalahkan pemindahan makam atau wasiat atau apapun. Sebenarnya yang perlu dijaga adalah lebih kepada ini loh, menjaga kehormatan juga. Orang meninggal itu juga perlu dihormati dan
punya hak juga untuk dihormati dan dimuliakan ya, walaupun hanya jasad ya, jenazah ya, mayit ya, tapi ya mempunyai hak yang sama ya dengan orang yang hidup ya, untuk tidak ini ya, untuk dihormati ya. Saya kira kalau untuk dibongkar-bongkar, dipindah-pindahkan ya, saya kira itu kurang menghormati jenazah juga ya, almarhumah ya, saya kira ya. Dan juga untuk kemaslahatan lah yang penting ya, harus dipikirkan lagi lah, mudarat sama manfaatnya ini lebih bermanfaat mana ya. Mungkin ini juga masukan untuk Pak Dodi ya. Oke, di konten saya sebelumnya sudah saya bahas tentang pemindahan makam ya. Mungkin berlanjut ya. Saya bahas ini dulu ya, soal wasiat ya. Kemarin sudah mimpi ya. Oke, di sini ada kesedihan. Oke. Reveal secret and increase one intellect, spread destruction by fire. Oke. Kalau saya lihat dari kartu, saya mengartikan kartu ya. Saya tarot reader yang hanya mengartikan kartu ya, tidak menyimpulkan atau apapun, tidak menggiring opini ya. Juga saya melihatnya dari sains ya, dari sudut pandang psikologis atau mungkin spiritual, bukan berdasarkan supranatural ya. Jadi tolong dibedakan. Oke, di sini ada aim ya, Five of Cups. Di sini memang dengan wasiat itu ya. Karena gini, wasiat ini ternyata ya bukan semata-mata berdasarkan wasiat. Jadi ada hal yang membuat Pak Dodi ini sedih dan merasa merasa bukan kehilangan, merasa kayak merasa kurang ya, sehingga dia melakukan pemindahan makam ini dengan alasan wasiat. Oke, kita lihat lagi ya. Saya angkat semua supaya lebih jelas. Jadi saya kalau membaca itu memang lama, tapi karena detail ya. Saya nggak mau kebohongan publik ya. Asal ambil kartu, kemudian saya baca, tapi tidak saya tunjukkan. Oke, saya baca semuanya ya. Oke, di sini ya. Oke, lagi-lagi the lover yang keluar ya. Jadi ini pengaruhnya dari pasangan, sekali lagi ya. Pasangan yang kalau orang Jawa bilang ngojok-ngojoi, ngompor ya. Causes woman to love and man and bring them together in love can make man. Oke, ya. Jadi ini masukan, mungkin ada berapa persen lah. Yang jelas ada masukan yang sangat berpengaruh sebenarnya untuk melakukan pemindahan ini dengan dasar wasiat ya. Oke, di sini Oke. Jadi di sini ada gini, karena sangat nurut sama yang ini ya, the lover ini ya, pasangannya, akhirnya tidak bisa, nggak tahu ada apa dengan Pak Dodi, kenapa kalau sudah ini turut campur, jadi sepenuhnya nurut atau sepenuhnya kalau diberi masukan itu dijalankan ya, karena apa ya, karena ya mungkin karena cinta ya, tapi kok nggak logis ya. Jadi apapun yang disarankan oleh pasangannya itu dilakukan ya, tanpa pemikiran. Mungkin karena orangnya juga kurang punya pendirian atau apa ya. Jadi mudah disetir. Mohon maaf ya Pak Dodi juga pasangannya ya. Ini kartu yang bilang ya. Kalau mau dituntut ya tuntut saja kartunya. Saya enggak segitunya, enggak punya pemikiran seperti itu ya. Kartu saya ini bisa saja terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Andai kedepannya terjadi itu hanyalah takdir ya, bukan karena kartu saya, bukan bacaan saya, oke? Jadi lebih percaya kepada Tuhan, jangan percaya sama kartu, jangan percaya sama omongan saya, oke? Ya, oke, di sini banyak pihak ya, banyak pihak yang kalau dibilang keluarga, justru lebih pada gini loh, Pak Dodi itu ingin tampak gimana gitu di keluarganya, nggak tahu di keluarga siapa nih, entah di keluarga dia sendiri atau di keluarga yang lain ya, karena di sini dia itu ingin tampil sebagai sosok yang mampu berbuat sesuatu ya, yang bisa berharga. Tapi di sini saya kira kalau pemindahan makam itu bukan satu gebrakan yang berharga ya, malah justru menuai hujatan saya kira. Oke, lanjut ya. Di sini kalau mengatakan di sini juga tell anything one desire to know ya. Jadi lebih banyak mengungkapkan ya, mengungkapkan secara hasrat saja ya. Tell anything one desire to know ya, memberitahu orang-orang ya.
langkahnya adalah seperti itu, memberitahu orang-orang itu bukan berdasarkan ya realita atau fakta-fakta atau mungkin bukti ya atau benar-benar terjadi, tapi lebih kepada hasrat ya. Hasrat itu desire, maksudnya keinginan dia aja ya. Jadi nggak ada dasarnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah itu berdasarkan benar-benar wasiat, bukan. Itu karena hasrat saja ya. Tidak ada wasiat dari Vanessa Angel yang mengatakan seperti itu ya. Kalaupun tuh dikatakan itu bukan wasiat, cuman keinginan aja. Dan itu saya yakin adalah sebelum bertemu dengan suaminya, sebelum menikah ya. Karena mungkin keinginan seperti itu mulia ya, karena kerinduan seorang kepada ibu ya. Oke, ingin dekat dengan ibu ya, belum ini ya, belum puas untuk menikmati kasih sayang ibu. Saya kira seperti itu. Oke, di sini answer about the past, present, and future give dignity, grant. Oke, di sini ya, kalau dibilang apakah itu sesuai dengan wasiat, apakah memang benar ini wasiat ya? Kalau saya kira ya dari kartunya itu tidak, dan itu selain dari hasrat, itu juga ada beberapa pihak yang memang mendukung. Artinya mungkin ya kubu Pak Dodi yang energinya sefrekuensi, sepemikiran dan pemahaman itu mendukung ya itu. Jadi ya itulah orang dimana kita negatif ya, kita pun juga akan menarik hal-hal yang sifatnya juga sefrekuensi yang negatif. Kalau kita positif juga gitu ya. Maka dari itu saya juga di sini sambil lalu ya, sambil baca, tingkatkan energi positif supaya yang datang kepada kita juga hal-hal yang positif ya. Jadi kita mau lanjut. Oke, kita lanjut dari kartu yang kedua ya, untuk melihat ya. Apa ini ya? Oh, sorry. Apa yang terjadi ya? Karena ini tidak, kalau saya kira banyak kendala ya untuk terwujudnya keinginan Pak Dodi memindahkan makam ya. Di sini saya kira seperti kartu yang sebelumnya ya, kartu-kartu saya yang di konten sebelumnya itu mengatakan bahwa dia penuh keyakinan ya, masih tetap ngotot, nggak tahu dengan cara apa ya. Mungkin ngotot dalam dirinya sendiri, it's okay ya, tapi jangan dilakukan ya. Oke, kita lihat perlawanan Pak Dodi atau mungkin energi Pak Dodi dalam menghadapi situasi dan kondisi di mana rupanya ada kendala untuk bisa melaksanakan niatnya memindahkan makam Vanessa. Oke, kita lihat ya. Oke. Memang saya lama ya, mohon bersabar ya. Ikuti dari awal sampai akhir supaya mengerti ya. Supaya mengerti dan tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nanti salah mengerti ya, sehingga menanggapinya juga salah ya. Mengartikannya salah. Oke. Sambil belajar-belajar tarot juga lah ya. Di sini saya sambil sama-sama kok belajar. Saya belajar, kalian juga mungkin bisa mengambil satu pelajaran dari bacaan-bacaan saya ya, karena saya selalu mengangkat tarot-tarotnya ini, saya lihatkan ya supaya ikut baca ya. Oke. Lanjut. Di sini perlawanan Pak Dodi ya, atau apa di alam bawah sadar Pak Dodi ya, perasaan, keinginan atau niat ya, apa yang ingin dilakukan ya kan, terkait dengan kendala-kendala untuk memindahkan makam ya. Oh banyak, saya ambil satu yang jumping ya, atau yang terbuka. Oke, dimana sebenarnya dalam pemindahan makam itu kan dilihat dari sudut hukumnya aja ya, maksudnya peraturan yang berlaku ya, bahwa pemindahan makam itu kalau secara hukum ya ada pasalnya kan, ada aturannya seperti itu ya. Dimana di sini kalau memang Pak Dodi itu ngotot ya, masih ngotot. Coba sih kita lihat ngotot nggak sih, atau sudah menyerah. Kalau kemarin sih masih ngotot gitu loh, masih kekeh. Ace of Wands ya, lebih inilah, lebih lunak di sini, ternyata lebih lunak. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, akhirnya bingung sendiri ya.
Masih bingung dengan apa yang harus dilakukan ya? Oke. Masih bingung ya? Tidak melakukan apa-apa ya? Masih dalam batas pemikiran apa lagi yang harus saya lakukan ya? Ini yang terbuka, ini jatuh tapi tidak terbuka, saya pilih yang ini. Oke. King of Cup. Oke. Oke, lanjut saya mau ambil 2 kartu lagi. Oke. Jadi kalau wasiat ya sebelum menikah ya, sebenarnya kalau sudah menikah itu kewajibannya itu sudah berpindah ya kepada suami ya, bukan lagi kepada ayah ya. Hak waris pun juga seperti itu ya. Hak warisnya adalah berpindah kepada anak ya, bukan lagi ke orang tua karena sudah menikah dan sudah punya anak ya. Kalau memang asuransinya itu jatuh ke Pak Dodi, mungkin memang sudah sesuai klausulnya ya, atau mungkin sudah perjanjian dengan insuransinya seperti itu ya. Oke. Ada rencana yang gagal, oke. Paling saya baca. Oke, di sini energinya adalah bertahan ya. Once ini bertahan atau defense ya. Dan di sini beliau bertahan dan sedang senyum-senyum karena di sini Knight of Pentacle ya. Punya banyak uang ya, dan sanggup andai pun itu harus dengan uang untuk menghalalkan atau mungkin melancarkan usahanya apapun ya, bukan hanya untuk pemindahan makam ya. Di sini dia sanggup ya, karena di sini Knight of Pentacle. Pentacle itu energi materi atau mungkin uang, keuangan, usaha, karir ya, seperti itu. Oke. Dan di sini Queen of Cup ya. Tetap saja di sini yang mepet ya, yang mepet adalah Ratu. Cup itu ya, cup ini adalah secara perasaan bisa dibilang Queen of Cup ini adalah istrinya juga bisa ya. Yang punya satu perasaan iyalah istrinya. Oke. Dan di sini ada The Tower ya. The Tower, ada sesuatu yang runtuh ya, yang berakhir, artinya ya. Jangan berasumsi yang jelek dulu ya. Jangan terus dikaitkan, oh ini akan berakhir, oh no, enggak, ini kaitannya dengan pemindahan makam, perlawanan Pak Dodi ini seperti apa. Kalau memang ini batal ya, ini kan runtuh, batal ya. Memang batal ya. Di sini kita lihat, di sini beliau diam dulu ya, diam dulu, kemudian memikirkan ya, memikirkan langkah selanjutnya mungkin seperti itu ya. Tapi tetap ya, ini Queen of Cup ya, ini King of Cup, jadi tetap ya, tetap di dalam satu circle ya, circle, entah itu saran atau mungkin arahan ya terkait dengan istrinya, nggak bisa lepas ya. Itu selalu dibicarakan, di mana ya sama energinya setara. Oke, di sini 6 of Wands ya, 6 of Wands ya, itu ingin satu kalau apa ya, dielulukan, dibangga-banggakan. Ini ya dalam hal yang positif ya. Kalau yang arti negatifnya adalah pansos atau mungkin pingin eksis atau ingin ngetop itu ya. Bisa bisa ini ya, di cross check ya, artinya dengan arti yang saya bacakan dengan yang kalian tahu, mungkin kalian sudah juga belajar tentang tarot ya. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi ingin pansos, tetap ingin pansos. Oke. Dan di sini Five of Pentacle ya. Di sini secara keuangan ya. Ini bisa jadi belum terjadi, sedang terjadi, atau mungkin tidak terjadi sama sekali, atau mungkin nanti ke depannya terjadi. Itu bukan karena kartu saya, oke? Dengan itu karena takdir ya. Di sini akhirnya kok kartu terakhir ini secara keuangannya kok gini ya. Jadi Five of Pentacle itu seperti kehilangan, seperti sia-sia, seperti apa ya, dalam hal keuangan, apa materi ya, seperti itu. Yang sebelumnya adalah King of mana tadi? Oh ya, King of Pentacle sebelumnya adalah ini ya. Tapi jadi Five of Pentacle ya. Kalau angka itu ya, 5 itu kan tengah-tengah dan ke bawah ya. Ini 5, jadi akhirnya menengah. Akhirnya menengah gimana ya? Akhirnya ya mungkin kembali pada asalnya ya. Atau mungkin secara finansial itu bukan seperti tampaknya yang Knight of ini, gagah perkasa dengan banyak uang, enggak. Berani maju dengan membawa satu bekal materi, enggak, no. Akhirnya seperti ini, bisa dilihat energinya, oke? Ya. Oke, sebenarnya memang kalau aturan pembongkaran itu
yang saya tahu ya, saya tahu dan saya sudah sempat melihat ini ya, tentang pembongkaran mayat itu seperti apa atau pemindahan makam ya, itu memang harus minimal 3 tahun ya kan, 3 tahun dan 3 tahun dan mungkin ada syarat-syarat yang lain ya, karena ya di mana tempat jasad itu ya, mayat itu jenazahnya itu dimakamkan, tempatnya pertamanya kan di TPU Malaka, kemudian mau dipindahkan ke TPU Karet Bifak ya, dimana kedua-duanya itu kan ada persyaratannya. Satu, persyaratan untuk membongkar, satu menerima atau menerima untuk pemakaman ya kan, dimana masing-masing ya harus jelas surat izinnya ya. Kalau yang dari ini dari asal jenazahnya ya mungkin surat atau izin, surat izin dari paling tidak ya, pernyataan dari ahli waris kan gitu untuk membongkar makam seperti itu ya. Kemudian surat untuk dari tempat pemakaman itu kan harus ada izinnya ya untuk memindahkan makam. Jadi TPU Bifak juga menunggu apakah ada surat dari TPU sebelumnya ya, kalau makamnya mau dipindahkan ke sana ya, jenazahnya mau dipindahkan ke sana ya. Jadi itu semua nggak ada ya, nggak ada, belum dipenuhi. Dan sepertinya kalau meminta surat pernyataan dari ahli waris, galanya masih kecil ya. Kalau dibilang Pak Dodi ahli waris, kalau secara anunya ya enggak ya, karena sudah jatuh ke anaknya belum dewasa ya, jadi belum bisa menandatangani surat untuk pernyataan pemindahan makam ya. Jadi saya kira untuk terwujudnya keinginan Pak Dodi itu kemungkinannya sedikit sekali atau mungkin tidak mungkin terjadi, oke ya. Itu dari logika saja, Dan mungkin juga dari TPU ya, TPU yang bersangkutan ada surat kayak petak-petak gitu kan ya, petak-petak atau mungkin plot-plotnya untuk tempat pemakaman nggak bisa sembarangan kan, harus ditentukan ya kan. Mana di Bifak itu kan tertib dan sudah dempet-dempetan gitu kan. Apakah memungkinkan untuk digabungkan dengan ibunya gitu? Saya kira Mbak Dodi hanya ini tadi ya, ini dan hasrat ya. Oke, lanjut. Pak Dodi, saran untuk Pak Dodi ya. Di sini beliau tidak melakukan apa-apa ya, dan hanya masih memikirkan. Kita lihat lagi dari kartu ini. Mungkin ada saran ya, untuk pesan. Mungkin untuk kita juga ya. Jadi tarot saya ini lebih mengedepankan untuk pesan positif atau hikmah yang bisa kita ambil ya. Oke. Pesan. Oke, Nine of Swords. Oke. Jadi beratnya pemikiran dan hopeless, kegelisahan ya. Itu awalnya sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menyesatkan ya. Tidak pernah menyesatkan umatnya ya, tidak pernah memberikan beban tanpa suatu maksud yang terbaik ya. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita ya. Di sini the lover lagi ya kan. Oke, balance love relationship ya. Oke. Jadi kalau saya lihat ya, ini pesannya ya. Ini juga untuk para bapak-bapak ya. Harus bisa lebih bijak dalam artian begini, kalau kepala rumah tangga itu imam kan. Jadi imamnya itu kalau di sini dari kartunya terlihat bahwa yang lebih dominan adalah Bu Puput atau mungkin istrinya ya. Ini energi kartu loh ya Bu Puput ya. Jadi Pak Dodi ini kalau dibilang sebagai imam itu tidak sebagai imam akhirnya, karena imamnya kepada the lover, pasangannya ya kan. Pesannya ya. Sehingga di sini apa? Nggak tahu ya, kok mudah diarahkan sehingga apapun yang dilakukan Pak Dodi itu dalam dalam kendali dari
istrinya. Jadi sebenarnya Pak Dodi juga anxiety ya, gelisah ya, hopelessness ya, karena seperti tidak punya harapan ya. Karena setelah dilakukan saran-sarannya itu kok jadi semakin kesini semakin begini ya. Semoga ada pencerahan ya Pak Dodi ya. Oke, di sini ada feminine kan. Di sini the lover, di sini Queen of Pentacle ya. Pentacle apa? Materi. Jadi terkait dengan hal-hal yang berbau materi ini sangat mendominasi. Oke, di sini achievement, partnership, decision ya. Setiap keputusan itu berdasarkan masukan atau mungkin kendali dari dominan ini. Oke, pesan yang bisa kita ambil ya dalam hidup kita, walaupun itu pasangan ya, kita harus tahu bahwa yang terbaik untuk diri kita ya. Terutama kita harus ingat bahwa hidup itu berjalan menuju mati ya. Pasangan juga nggak ikut ya. Jadi itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan sebenarnya kalau sebagai imam ya, dalam menjalankan suatu rumah tangga, landasan yang harus dibangun dengan kuat adalah agama, karena agama itu dasar untuk menghadapi segala permasalahan ya. Saya pikir itu ya. Kalau itu dipahami terutama untuk imamnya ya, untuk kepala keluarganya ya, insya Allah dalam menjalani sesuatu ya, melangkah atau berbuat sesuatu itu berdasarkan aturan-aturan agama yang berlaku ya, insya Allah nggak akan macam-macam, nggak akan aneh-aneh, sesuai jalur ya kan. Oke. Sehingga di sini Pak Dodi tidak bisa menentukan arah ya, atau mungkin salah benar atau yes, pokoknya mengikuti gitu aja ya. Kemudian akhirnya jadi kecewa gini, hopeless ya, pusing sendiri ya. Oke. Ini jadi gini ya, dalam bacaan saya itu anggap saja ini ilmu baru ya, ilmu baru. Mungkin banyak yang belum tahu atau yang mungkin sudah tahu bisa menambah pengetahuan ya. Kartu tarot yang di saya itu seperti ini ya. Seperti itu, kemudian bahwa ambil ilmunya saja ya, mungkin sedikit-sedikit bisa tahu ya. Kalau nggak penting nggak usah ya, kalau dibutuhkan mungkin monggo silahkan ya. Dan di sini kita jadi tahu sedikit-sedikit bahwa kita kan penonton ya, jadi cukup menonton Pak Dodi ya. Kita mengambil hikmah positifnya, tidak usah menghujat, tidak usah ngejudge, nggak usah berkomentar dan menggiring opini menjadi lebih buruk ya Pak Dodi. Cukup untuk kita saja ya, kita tonton ya. Kita sangat bersyukur tidak ada di dalam di posisi Pak Dodi ya, mengalami hal seperti itu. Oke, mungkin Tuhan punya rencana lain untuk beliau ya, membolak-balikkan hati, membolak-balik